Kang Ubed ini juga sebagai saksi ahli dari jalannya persidangan uji material ini ya. Betul. Oke, saya ingin tadi teruskan dulu dari Pak Wakil Kamal yang menyatakan bahwa ini sudah sampai tinggal tunggu besok bagaimana ketok palunya. Lalu saya mau tanya dengan singkat, objektif dari klien selain untuk belajar demokrasi apa ya? Apa yang saya lakukan itu selama ini adalah dalam kerangka menegakkan konstitusi. Oke. Beberapa kali kami menguji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, hampir 10 kali dikabulkan. Yang terakhir yang fenomenal adalah pemilu serentak. Jadi semata-mata dimaksudkan untuk menegakkan marwah konstitusi. Oke, saya ingatkan dulu bahwa Pak Wakil Kamal adalah kuasa hukum dari Bang Effendi Ghazali ya, kala itu ya, saat mengajukan pilpres pemilu serentak yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah besok akan dikabulkan? Saya sambil lihat dulu. Perlu diklarifikasi. Kita sambil lihat pasal dulu, bedah dulu di sini. Ini kan yang dimaksudkan Pak Wakil Kamal. Pasal 6 ayat 1 yang paling penting itu adalah penjelasannya. Ya. Itu kan pejabat negara yang akan mencalonkan diri, yang akan diusung oleh partai politik atau gabungan parpol untuk menjadi capres atau cawapres harus mengundurkan diri. Hanya persoalannya, problemnya berada dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 ini. Di situ ada pembatasan pejabat negara. Pejabat negara di situ dijelaskan hanya Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Kapolri, BPK ya? Pimpinan BPK, Kapolri, Panglima ABRI, dan pimpinan KPK. Oke, kalau pasal 7 ini tapi kalau kemudian kita disandingkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang dimaksud pejabat negara itu masuk, kalau di sini di penjelasan, kalau di Undang-Undang ASN itu ada di dalam batang tubuh. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa pejabat negara itu termasuk gubernur, bupati, wali kota, dan di situ lengkap siapa itu disebut pejabat negara. Maka menurut kami seharusnya kecuali presiden dan wakil presiden dia harusnya mundur, karena lembaga presiden ini adalah lembaga yang berbeda dengan lembaga yang lain. Ini perjuangan panjang demokrasi yang berdarah-darah, baik dari aspek filosofis dan aspek historis. Bagaimana menegakkan demokrasi konstitusional. Ini simbol demokrasi. Saya langsung ingin ke Kang Ubed. Kang Ubed sebagai saksi ahli, apa yang dicermati dan diyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi? Saya melihat bahwa sebetulnya problem utama persoalan ini adalah kemampuan DPR melahirkan undang-undang ya. Ternyata banyak undang-undang yang kontradiktif di antara produk DPR. Yang kedua, dari kasus ini saya melihat bahwa ternyata memang secara etik politik seorang gubernur, kalau dalam perspektif politik ya, baik pendekatan institusional maupun pendekatan etika politik, kita menemukan bahwa gubernur itu sesungguhnya adalah jabatan politik, dan dalam konteks keindonesiaan jabatan politik itu termasuk di dalamnya adalah pejabat negara, dan pertanggungjawaban moral etiknya adalah ketika dia kemudian masuk ke arena politik yang lebih tinggi, demokrasi dalam proses pemilihan presiden, maka posisi gubernur itu secara etik dia harusnya mundur. Ya. Baik, itu yang sudah dilihat dalam perjalanan uji materi soal etik ya. Etik. Nah, pertanyaan saya ke Bang Margarito adalah langkah dari Pak Wakil Kamal dan juga kliennya ini sudah tepat atau kurang tepat? Pertanyaan saya begini, pasal 6 ayat 1 menunjukkan kepada presiden, subjeknya presiden gitu ya. Pasal 7 ayat 1 subjeknya gubernur dan wakil gubernur dan seterusnya. Kenapa presiden tidak disuruh mundur? Kenapa presiden tidak disuruh mundur? Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota disuruh mundur. Bukankah presiden juga warga negara, sama status hukumnya, nilai hukumnya dan konteks warga negara ya, sama nilai hukumnya dan konteks nilai hukum dan makna hukumnya dengan bupati, gubernur, bupati, wali kota. Kenapa gubernur presiden tidak disuruh mundur? Satu. Yang kedua, kalau kita bicara sekarang ini semuanya mesti mundur, maka Anda sejak SMP sudah harus menetapkan cita-cita saya mau jadi presiden, sehingga tidak jadi pegawai negeri. Karena kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang namanya aparatur negara itu sampai dengan kepala kampung atau lurah, itu aparatur negara, aparatur sipil negara. Yang kalau begitu dia pun tidak bisa kita menjadi presiden gitu. Ada dua tanda tanya di sana. Baik, saya ingin Pak Wakil nanti menanggapi, saksi ahli juga Bang Ubed. Kenapa presiden dan wakil presiden tidak disuruh? Kenapa ada perbedaan di sana? Baik. Orang itu warga negara atau bukan? Yang pasti pertanyaannya enggak ada. Yang pasti pertanyaannya, yang pasti jawaban setengahnya belum ada yang gugat.
nanti dijawab Pak Wakil Kamal. Sesaat lagi tetap bersama kami. Baik, kita melanjutkan lagi bagaimana uji material dari Pak Wakil Kamal ya yang akan segera diputuskan oleh MK. Tadi pertanyaan dari Bang Martin itu ada dua. Yang pertama, kenapa saat SBY tidak mundur? Lalu kedua, apa Bang Martin? Yang kedua adalah? Ya, kenapa presidennya disuruh mundur, tidak disuruh mundur, sedangkan pejabat negara yang lain disuruh mundur, kemudian bupati dan wali kota disuruh gitu. Padahal nilai hukumnya sama, mana hukumnya sama, yang kedua? hukumnya sama di selatan. Yang kedua, kalau begini cara kita, karena nama terminologi apa kursi pernegara itu adalah sampai pada lurah misalnya. Maka kalau Anda mau menjadi bercita-cita menjadi presiden, sejak dari SMP Anda sudah harus tanamkan bahwa saya mesti jadi presiden. Karena itu tidak boleh jadi aparatur sipil negara. Kalau tidak Anda terkena undang-undang dan mampuslah Anda. Saya kira rasio legisnya sangat sederhana. Kenapa presiden tidak mundur? Karena sudah ada uji materi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gubernur, bupati atau wali bupati incumbent tidak perlu mundur karena jabatannya harus dilengkapi 5 tahun dan cukup nonaktif kan gitu. Kemudian kenapa Pak SBY dulu nggak mundur? Karena presiden itu berbeda dari jabatan-jabatan yang lain. Presiden itu adalah satu-satunya pemimpin republik ini. Kalau dia kemudian mundur 1 detik pun nggak ada presiden, berbahaya. Jadi khusus presiden, wakil presiden, incumbent sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa incumbent tidak perlu mundur. Lain halnya dengan pejabat-pejabat negara yang lain. Karena supaya ada kesamaan di hadapan hukum yang dijamin pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 45, saya kira seluruh pejabat negara ketika berhikmat untuk dirinya mencalonkan diri menjadi presiden sebagai puncak pengabdian tertinggi republik ini, dia harus tunjukkan sifat kenegarawanannya. Bahwa dia bukan hanya coba-coba untuk menjadi presiden, bukan hanya ajak spekulasi dan sebentar, saya luruskan, berarti oke baik. Jadi prediksi logika begitu ya. Sekarang kalau Anda mau jadi presiden dan menganggap itu sebagai satu jabatan tunggal dan seterusnya. Pertanyaannya, bukankah presiden juga bersumpah bahwa saya akan menjalankan jabatan ini dalam kurun waktu 5 tahun? Sama sumpahnya dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Di mana bedanya? Dari segi logika, di mana bedanya? Kalau mau membahasakan undang-undang, kalau membahasakan undang-undang itu di mana bedanya? Problemnya, Anda bersumpah sebagai presiden 5 tahun menjalankan kekuasaan selama 5 tahun. Saya bersumpah sebagai gubernur menjalankan presiden. Ini justru problem konstitusionalnya pasal 7. Jadi seorang gubernur yang mau mencalonkan diri sebagai capres, calon presiden, hanya minta izin. Ini terjadi problem konstitusional yang serius. Bayangkan suatu saat nanti presiden mau mencalonkan diri dalam periode kedua, seorang gubernur mengajukan izin kepada presiden yang akan mencalonkan kembali. Jadi terjadi konflik of interest. Di situ tidak ada moralitas hukum. Karena sesuatu aturan yang bertentangan dengan moralitas hukum, maka sesungguhnya batal dengan sendirinya. Begini, moralitas hukum bukan embedded dalam hukum. Sama sekali tidak lahir dalam hukum. Moralitas hukum lahir dan tumbuh di lingkungan hukum itu. Itulah yang jadikan pijakan membuat hukum. Ya, kalau begini caranya berpikir, saya mau katakan begini. Kenapa gubernur mesti minta izin? Gampang jalan keluarnya. Supaya kita betul-betul kokoh dalam konstitusi, beritahukan saja. Cukup, selesai. Artinya tidak perlu lagi pemberitahuan, itu berbeda. Tapi pemberitahuan dan izin sudah berbeda. Tapi pasalnya itu betul, gubernur harus izin, bukan pemberitahuan. Tapi begini, itulah yang kita maka constitutional right dari si gubernur, bupati, wali kota tidak dihabisi dengan izin itu. Sehingga kita betul-betul memberikan perlakuan, kita betul-betul menempatkan nilai-nilai konstitusi itu sama bagi Anda dan saya, bagi Kamal dan Margarito, sama. Sebab kalau oleh karena itu sama, maka antara ketua Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung yang harus mundur, gubernur juga harus mundur ketika dia mencalonkan. Kamu ditambahkan dulu. Saya melihat bahwa di dalam demokrasi, bahwa proses seorang gubernur menjadi gubernur itu kan sesungguhnya adalah pilihan rakyat. Dan ketika kemudian pilihan rakyat menentukan bahwa seorang gubernur itu adalah untuk masa jabatan 5 tahun, lalu kemudian dia masuk
dalam kompetisi politik di tingkat yang lebih tinggi, saya melihat ini bukan sebuah upaya untuk melamar pekerjaan, tetapi ini adalah sebuah struktur politik paling tinggi yang memiliki tanggung jawab moral. Karena ketika kemudian seorang masuk karir lebih tinggi, tanggung jawab moralnya dia tidak dikedepankan, ini yang kemudian menjadi persoalan. Tapi bisa nggak tadi moral disandingkan dengan hukum? Tadi? Saya kira demi moralitas hukum itu bisa runtuh. Ini persoalan substansial. Perlu dari hukum itu adalah moralitas. Hukum tanpa moral itu bukan hukum. Karena itulah Bagaimana yang saya pelajari di bangku kuliah oleh profesor-profesor dulu. Bang, jadi kepantasan hukum itu dicari dari moralitas yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Begitulah ketika dia menjadi hukum, itulah moralnya. Jadi dia berbasis pada moral yang kita alami. Jadi hukum itu sendiri sudah produk moral sebenarnya. Pada titik itu iya. Moral itu bagian ahli mengatakan seperti dalam politik Bang Margito. Di dalam politik moralitas publik itu kemudian diterjemahkan dalam sebuah undang-undang. Undang-undang dalam politik demokrasi yang regulatif, maka seorang pejabat itu harus tunduk pada undang-undang. Ketaatan seorang gubernur pada undang-undang adalah moralitas. Dan undang-undang saya dalam hal ini adalah undang-undang aparatur sipil negara menyebutkan gubernur adalah pejabat negara. Ketika dia tidak taat pada undang-undang, itu persoalan moralitas. Jadi memang moralitas itu penting di dalam politik dan di dalam proses hukum dia menjadi panglima. Ini permohonan itu berdasarkan dari hak pemilih, hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi warga negara harus dijamin kepastian hukumnya. Apakah seorang gubernur yang mencalonkan diri sebagai presiden masih mau jadi gubernur atau masih jadi presiden? Jadi harus ada pilihan, hatinya nggak boleh mendua. Jadi nanti kalau ya saya coba lah, kalau nanti terpilih saya akan dilantik ke presiden, saya lepas gubernur, tapi kalau nggak terpilih balik lagi. Ini persoalan moralitas politik. Baik, kita akan balik moralitas, kita akan balik apa moralitas dan hukum tidak bisa disatukan, tapi kalau tadi Bang Margito bilang itu sebagai produk hukum. Nanti kita sambung lagi sesaat lagi setelah bersama kami. Pertanyaan saya lalu begini kepada Bapak. Pertama Pak Wakil, ketika kemudian nanti putusannya sesuai dengan keinginan dari pemohon, lalu apa yang menurut Pak Wakil akan berdampak? Begini, saya klarifikasi bahwa bukan besok putusannya, karena besok itu baru saya menyerahkan kesimpulan. Itu penentuan kapan itu putusan MK. Yang pasti sebelum tanggal 9 Juli ya? Yang pasti bahwa ketika proses persidangan keterangan ahli pemerintah dan DPR kemarin, jelas seluruh yang ada di situ baik pemerintah, DPR dan ahli setuju bahwa gubernur ketika mencalonkan diri sebagai presiden harus mundur. Artinya apa? Ini menjadi pesan moral bagi Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi dengan legowo harus segera mundur. Dan ini saya kira kalau mundur segera langsung mendapatkan insentif elektoral. Karena oh iya betul, ternyata Pak Jokowi itu mendengarkan aspirasi dari pendukungnya, aspirasi dari masyarakat Indonesia bahwa dia adalah seorang negarawan. Jadi itu keuntungan maksudnya? Iya, insentif elektoral bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi. Bagi Bang Margito itu apa dampak dalam putusan juga ya dengan kondisi pilpres saat ini? Sampai pada batas tertentu memang tampak seolah-olah rasional ya. Rasionalnya di sini. Anda ini sudah berjanji pada waktu kampanye katakanlah di gubernur DKI begitu ya, di mana-mana memang begitu, janji macam-macam, saya jadi gubernur bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, macam-macam. Lalu nggak lama Anda berhenti, rakyat bisa bilang ini manusia apa ini kayak begini, begitu itu kan? Anda sudah bicara begini, siang malam ketemu sana sini ngomong, tapi loh baru beberapa hari atau di tengah jalan Anda pergi meninggalkan kami begitu. Ini manusia nggak bertanggung jawab. Rakyat bisa bilang begitu, paling tidak sebagian akan bilang begitu. Tetapi saya ingin memastikan agar Mahkamah Konstitusi betul-betul mengenal logika dan rasionalitas dari hal yang akan diputuskan ini. Sebab saya ingin mengatakan kalau Anda memberi kekecualian, Presiden tidak usah mundur, anggota DPR tidak usah mundur, dan yang lain-lain, Anda minta izin, maka reasoning dari pilihan itu mesti kuat. Kalau tidak, cukuplah dengan misalnya memberitahukan, cukup. Karena di jabatan gubernur misalnya, jabatan tunggal. Baik, kita akan ke sana nanti. Saya akan kasih. Nggak benar, karena saya akan balik nanti ke sana juga Kang Ubed untuk menjelaskan lagi, tapi kita juga akan melihat bagaimana konsekuensi dari uji materi Pak Wakil
Ya, ada konsekuensi politik kalau kemudian keputusannya bahwa seorang gubernur yang harus mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri jadi calon presiden adalah efeknya adalah akan ada satu perubahan persepsi publik, di mana publik akan memberi apresiasi bagi gubernur yang mundur dari pencalonan ini, dan kemudian tetapi memang itu belum tentu ya, tidak ada kepastian tentang insentif elektabilitas yang tadi disebutkan oleh Pak Wakil. Apabila tidak dikabulkan? Apabila tidak dikabulkan, saya kira posisi Jokowi aman dan tidak akan berdampak pada elektabilitas secara prinsipal. Yang kedua, sebetulnya juga bisa sebaliknya. Ketika kemudian misalnya Jokowi mundur dari jabatan gubernur, itu juga ada interpretasi dari publik. Oh, ternyata selama ini bukan negarawan. Baru untuk kepentingan pemilu presiden, baru dia menunjukkan seolah-olah negarawan. Baik. Itu kan juga persepsi publik ya. Baik, saya ke Bang Margarito. Dengan konsekuensi putusan nanti yang akan diambil MK, ini penting sekali dan sangat sensitif sekali tidak? Ya, karena ini sensitif gitu ya. Karena itu saya minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak membuat keputusan yang konyol. Konyol adalah? Begini, misalnya ini dia kabulkan lalu dia berlakukan sekarang. Begitu ya. Oke. Dia kabulkan gugatannya Pak Wakil ini dan dia berlakukan sekarang. Harus mundur. Begitu ya. Harus mundur, katakanlah begitu gitu ya. Maka yang jadi soal adalah di mana rekeningnya? Oke. Akhirnya ada gugatan lain masuk. Bukan dia mungkin. Oke, baik. Begitu ya. Atau dia bilang Mahkamah Konstitusi memberlakukan sekarang, ya dia memberlakukan sekarang, maka Jokowi otomatis mesti mundur. Oke. Apa yang terjadi kalau Jokowi tidak mau mundur? Oke. Begitu kan? Kalau Jokowi tidak mau mundur, maka tidak ada cap, tidak ada pilpres. Itu artinya tanggal 20 kita darurat. Oke, Pak Wakil Gamal. Saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Margarito ini agak regan dan berlebihan. Karena sesungguhnya proses pencalonannya secara hukum sudah selesai. Pak Jokowi adalah capres, gitu kan. Hanya persoalannya kita yang diuji itu adalah norma, bukan pencalonan Pak Jokowi. Tapi persoalannya ketika di Mahkamah Konstitusi seluruh elemen yang bersidang di situ, pemerintah, DPR, bahwa secara hukum gubernur harus mundur. Ini sebagai moralitas politik seharusnya disambut oleh Pak Jokowi untuk mundur. Saya kira tidak ada kaitannya dengan persyaratan calon presiden. Sudah selesai. Baik, kita lihat. Sayang sekali Bang Margarito. Sayang sekali. Karena Mahkamah Konstitusi itu paling susah di tempat jalan kiri. Nah, kita nanti dengarkan jalan pikirannya pada putusan. Oke. Mudah-mudahan putusannya segera Segera sebelum kita. Terima kasih Pak Wakil, terima kasih Kang Ubed. Terima kasih juga Bang Margarito, sayang sekali waktu kita habis. Itu jadi akhir dari jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.